Oke. Saya sedang mencari orang-orang yang tidak mau hidup dengan benar. Orang yang benci kepada Tuhan, itu sasarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dr. Akal, ya, di channel kesayangan kita, Debat Panas. Channel yang menyajikan informasi seputar dunia debat yang panas dan cadas. Ya, kali ini kita mendapatkan informasi yang luar biasa, ya, bahwa pendeta besar Saifuddin sedang latihan menembak di Amerika. Jadi kita tahu bahwa pendeta Saifuddin ini punya keinginan untuk memerdekakan Papua. Bahkan Saifuddin itu akan jadi Menteri Agama apabila Papua merdeka, yaitu kata si Saifuddin. Jadi tentu saja tidak mungkin Saifuddin ini bisa dapat Menteri Agama, ya, dapat jabatan Menteri Agama di Papua kalau dia tidak ikut berjuang. Ya, sangat aneh kalau tiba-tiba ada orang dari luar, bukan orang asli Papua, tiba-tiba dapat jabatan Menteri Agama kalau dia nggak ikut berjuang. Jadi Saifuddin ini ingin menunjukkan bahwa dia berguna untuk tanah Papua, untuk KKB ya, sorry, bukan OKB, KKB ya, sorry, OKB orang kaya baru pula. Jadi dia pasti akan menunjukkan bahwa dia itu berguna bagi KKB ya, dalam memberontak terhadap pemerintah Republik Indonesia. Jadi Udin lagi belajar menembak, biar nanti ya saat visanya habis, dia kembali ke Indonesia, dia akan datang ke Papua, di sana dia akan ikut dengan KKB memberontak melawan pemerintah Indonesia tentunya. Ya, kan kita ingat pernyataan dari si Saifuddin bahwa dia akan kembali ke Indonesia, tapi dia akan kembali ke Papua, bukan ke Indonesia yang lain, bukan ke Jawa, bukan Sumatera, bukan Kalimantan ya, tapi ke Papua. Dan teman-teman bisa lihat pernyataan dia yang sebelumnya ya. 6 bulan yang akan datang saya akan terbang ke Indonesia dan saya langsung ke Papua. Saya akan tinggal di Papua. Karena kalau Papua merdeka, saya akan jadi Menteri Agama. Ya. Nah, kita di sini juga bisa melihat bahwa ya inilah Udin mencoba ya mengintimidasi ya, dia mencoba mengintimidasi terhadap teman-teman Muslim lainnya yang selalu komplain kepada dirinya. Jadi dia intimidasi dengan cara menunjukkan kalau saya ini bisa menembak. Kalian jangan macam-macam ya, saya di Amerika pegang senjata, kalau ada umat muslim yang mencari dia di Amerika, ya, mencoba mencari dia, itu dia akan melindungi dirinya dengan cara menembak kalian. Jadi bagi teman-teman muslim, hati-hati. Jadi Saifuddin ini termasuk kategori yang sangat berbahaya ya. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman boleh saksikan dulu video Babang Udin ya, yang sedang berlatih menembak di Amerika Serikat. Ya, silakan teman-teman saksikan video berikut ini. Oke. Saya sedang mencari orang-orang yang tidak mau hidup dengan benar. Orang yang benci kepada Tuhan, itu sasarannya. Terus, ada 10 pastor. 10. Langsung ya. Ya langsung. 10. Bagaimana? Tinggal tembak aja, tembak. Saya ngomong dulu. Ya. Nanti disambung. Oh, pakai Pak? Ya. Oh, gitu. Oke, Pak. Saya sedang ada di lapangan tembak untuk latihan menembak sasaran-sasaran ini. Jadi saya sedang berusaha bagaimana melatih ketajaman sasaran. Jadi kalau kita menginjil, itu harus menginjil dengan kalimat yang benar, ucapan yang benar, kata-kata yang benar. Sehingga orang yang kita injili, orang yang kita ajarkan itu mengerti maksud. Kenapa mereka kita injili, kenapa dan dibawa kemana mereka.
tujuannya menuju surga. Demikian juga hewan yang kita tembak itu supaya kita bisa makan, kita nikmati dengan luar biasa. Jadi jangan ada kita ini peluru nyasar, nggak boleh. Satu peluru, satu orang kena. Satu firman Tuhan berarti orang itu harus tunduk kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, mari kita jalan. Ya, teman-teman sudah lihat ya bagaimana Bang Udin ini sedang berlatih ya menembak. Walaupun kita lihat skillnya ini kacau balau. Yang penting nembak aja lah. Yang penting berani lepasin pelatuk gitu kan. Karena ibaratnya walaupun dia nggak bisa tepat sasaran, minimal dia bisa berlindung lah. Ya, bisa melindungi dirinya apabila ada yang menyerang. Ya, apalagi kalau jarak dekat kan kemungkinan kenanya besar. Kalau dari jarak jauh ya mungkin agak susah. Perlu berlatih beberapa kali. Tapi Saifuddin menunjukkan bahwa dia bisa menembak. Dia berani menekan peluru tersebut ya, pelatuk tersebut. Jadi dia berani menekan pelatuk tersebut. Jadi kalau ada teman-teman muslim yang berani menyerang dia, dia akan segera menembak kalian. Jadi hati-hati nih. Ya bagi teman-teman muslim yang pingin menyerang Saifuddin, jangan gitu kan. Jangan. Hati-hati nih, Saifuddin ngeri nih. Dia udah pegang senjata, silap ya. Langsung ke alam baka kita nanti. Oke, di sini udah ada Ustadz Alwan. Assalamualaikum sebelumnya Ustadz Alwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih Ustadz Alwan melihat Bang Udin ya mencoba mengintimidasi orang-orang yang selama ini menyepelekan dia, ya, yang selama ini mengata-ngatai dia menunjukkan bahwa dia bisa menembak ini. Hati-hati kalian ya, kalian nggak pegang senjata, dia pegang senjata. Mungkin tanggapannya Ustadz Alwan. Ya, mungkin kalau dilihat ya alasan kenapa dia sekarang tiba-tiba ada di lapangan tembak. Kalau saya lebih tertarik masuk ke pola pikir seorang Saifuddin Ibrahim yang selama ini di kamar terus, tidak pernah kemana-mana, terus tiba-tiba dia ada di lapangan tembak. Nah, saya pikir mungkin dia jenuh juga ya, dalam artian jenuh dalam artian dia tidak pernah kemana-mana dan terpenjara dalam ya, kamar. dan terpenjara di dalam kamar dan mungkin juga dihantui ketakutan. Dan salah satu indikasi bahwa dia dihantui bahwa mungkin dia akan diserang, mungkin dia akan jadi target sasaran itu ya dengan dia berlatih senjata, berlatih menembak misalnya. Tapi kalau saya rasa ini bukan dari Saifuddin ide belajar menembak ini pasti dari mungkin yang simpati lah sama Saifuddin Ibrahim, atau mungkin yang membawa Saifuddin Ibrahim ke Amerika, mungkin masih jaringannya misalnya. Artinya mungkin khawatir dengan keamanan Saifuddin, jadi dilatih menembak dan mungkin akan dikasih juga senjata mungkin buat dia berjaga-jaga, kan seperti itu. Ya inilah ya, maksudnya hidup dalam ketakutan, hidup dalam was-was ya kan, karena hanya gara-gara tidak bisa menjaga lisan. Ya, padahal mungkin saja sebenarnya itu hanya dia sendiri aja yang ketakutan. Padahal mungkin nggak ada yang peduli juga mungkin ya. Di Amerika Serikat sana kan, ini kan bukan berita internasional juga, cuman di kita aja nih, di Indonesia aja itu pun juga yang rame ya paling ya segelintir orang aja, sekian persen dari penduduk Indonesia gitu. Jadi ini mungkin menurut saya itu kayak dia udah kayak ketakutan mungkin ya. Parno berlebihan. Ya parno udah. Iya udah. Mungkin begitu Bang Julius kalau dari saya. Bukan mau ikut ke Papua Bang Alwan, mana tahu visanya habis kan nanti dia terpaksa pulang. Dia bilang kan mau pergi ke Papua nih. Ya biar nampak ada sedikit perjuangan untuk KKB, ya dia minimal harus ikut lah. Walaupun mungkin nanti prakteknya nggak ikut perang dia. Oh kalau mental Saifuddin nggak
dari modelnya aja. Kalau udah terpressure, udah tertekan, psikologisnya tertekan, ngomongnya amburadul gitu kan berarti ketakutannya itu sangat sangat luar biasa gitu. Jadi aslinya nih orang penakut. Ya, aslinya ini orang penakut karena kalau kita berani itu ya kita ibaratkan singa itu dia tenang. Bukan berarti dia takut gitu. Ya, beda dengan anjing misalnya kan, gonggong terus-menerus. Tapi ambil batu coba, apa tidak lari dia? Banyak yang karakter yang seperti itu. Saifuddin itu karakternya juga mungkin kayak seperti itu. Ya bicaranya banyak, tapi begitu sedikit sedikit parno dia kan gitu. Nah, boro-boro misalnya mau pergi ke Papua ikut kelompok KKB misalnya, itu saya pikir terlalu jauh ya. Nanti nggak ada kontribusi, dikomplain lah dia. Kamu nggak ikut berjuang angkat senjata, tapi kamu mau jadi menteri agama. Marahlah orang-orang KKB itu kalau Papua merdeka, dia dikasih jabatan. Ya itu kalau misalnya mau ditanggapi serius semua perkataannya kan, semua perkataannya itu kan trash aja kan, artinya ya nyampah aja gitu. Kita gini loh, karakter dari seorang Saifuddin itu kan kita bisa tahu sejak mulai aktif-aktifnya dia ngomong sekarang bahwa ini orang memang secara psikologi itu kalau dalam tekanan, dalam pressure, dia tuh ini kayak orang yang suka ngigau gitu loh. Bicaranya ngelantur. Itu kayak semacam ya itu tekanan psikis itu kalau kayak gitu. Jadi misalnya dia ngomong yang udah gak tertata, terus lompat-lompat, terus mengawang-awang, ya membaik. Kan gini, kalau kita pikir dia, ini kan saya lihat mudah-mudahan ini kinerja polisi ya, bahwa dia tidak di pressure sedemikian rupa, karena dengan Paul Zong kan agak sedikit berbeda, Bang Julius. Paul Zong itu sebelum dia keluar negeri dia udah dapat suaka, makanya dia berani dia, karena dia sudah dapat suaka sebelumnya. Kalau Saifuddin Ibrahim ini belum dapat suaka. Nah, pilihan opsi dia ke suaka itu kan pertama dia harus ngurus berkas dulu dan itu pasti lewat kedutaan. Nggak bisa langsung-langsung. Itu satu. Yang kedua, dia mungkin pilihannya mana? Ke Eropa atau ke Australia atau kemana? Itu kalau udah nggak bisa, misalnya karena kalau mau ke sana kan mau beli pesawat, mau ngurusin visa dulu. Kalau nggak bisa keluar dia. Nah, iya harus izin visa karena taruhlah misalnya dia kita berandai-andai aja nih, dia dapat visa misalnya atau dia sudah minta asylum di Jerman misalnya. Yang jadi problem, kalaupun dia ilegal ke Jerman misalnya, langsung berangkat aja nggak pakai visa, ilegal ke sana misalnya, itu dia ada risiko juga, karena kalau dia ditolak permohonan visanya, Pasti ya. langsung dideportasi. Nah itu kan risiko. Terus tinggal di mengajukan asylum itu juga seperti di Australia lah misalnya, itu jangan bayangkan dikasih tempat yang enak, difasilitasi, tidak, dia ditaruh di Pulau Christmas sana. Ya, kalau Aussie iya, tapi itu kan cuma refugee. Kalau dia kan bukan refugee, ada instansi yang ngurusi dia juga kan, ada organisasi yang ngurusi dia. Tapi lepas dari itulah harusnya berat lah, karena si Paul Jang pun belum dapat kok. Ustadz Alwan, Paul Jang itu masih statusnya gantung. Oh ya, kalau memang gantung ya bagus lah, nanti kita tinggal lihat. Nah, tapi Belanda agak beda, Ustadz Alwan. Belanda itu kalau kamu tinggal di sana 5 tahun, walaupun status kamu nggak jelas, maka Belanda akan kasih kamu izin tinggal permanen. Kalau kamu sudah 5 tahun ya, kamu boleh apply jadi warga, tapi nggak dapat warga pun kamu dapat izin tinggal selamanya. Ya, saya kurang tahu ya. Itulah kenapa dia pilih Belanda. Oh, jadi dia sekarang ada di Belanda ya? Nggak di Kalau Jerman Paul Jang lagi. Paul Jang ya. Ya intinya kan Amerika Serikat jauh dari Eropa, jauh dari Australia. Jadi ya kita tinggal nunggu waktu aja sih. Si Saifuddin ini seperti apa gitu. Jadi kalau gimmick dia, atraksi dia di lapangan tembak itu, aduh, mau ketawa juga takut dosa Bang Julius, karena sudah tua gitu. Kita juga ini salah, kalau nggak kita pergi ke latihan menembak ya, kan tinggal pergi ke lapangan tembak, kita bikin foto Saifuddin terus kita tembak-tembakin, boleh nggak? Atau bisa kena penjara gitu ya?
Bang Julius ini kan udah disasar-sasar sama disebut-sebut sama Saifuddin katanya kan. Eh, bikin lelucon dianggap serius sama si Saifuddin itu. Eh, ya ya mungkin bisa tapi dikasih kabur aja. Jadi orang nggak bisa nebak kan. Oh itu foto siapa kan bisa foto orang lain. Ya harus muka karton, jangan muka dia. Kalau foto dia nanti dia komplain kan. Kalau karton kan nggak bisa disalahkan, tapi tulis misalnya ini Mbah Udin gitu. Karena Ya kalau pakai kita muka dia nanti dibilang kita mau ngancam dia lagi gitu kan. Kalau pakai foto dia, wah nanti oten-oten heboh lagi. Wah ini mau pengancaman gitu kan. Padahal kita iya cuma untuk jadikan latihan aja gitu. untuk fun aja. Dia Kalau untuk kalau si Saifuddin itu kan sekarang itu kayak saya kayak percaya ucapan orang tua ya bahwa kadang-kadang orang itu kalau sudah semakin tua udah semakin kayak anak-anak gitu. Iya 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 juga sih. Ini sudah umur juga kan udah hampir 60 tahun kan. Hmm. Udah hampir 60 tahun kemudian diterpa masalah yang ya saya nonton punya Bang Julius yang anaknya dimintai sumbangan itu tuh. Itu kan aduh ya Allah itu Tapi betul-betul itu ya. bukan, aku nggak tahu ya Saipudin terlibat apa enggak, tapi kan itu inisiatifnya si Deborah ya, itu sih kelewatan sih sebenarnya. Kenapa harus tulis anaknya Saipudin ya, anak dan pengasuh dalam kurung ya, baru Saipudin Ibrahim ya. Jadi anaknya Saipudin dan pengasuhnya anak Saipudin gitu. Ya Agak supaya dapat aneh gitu, simpati agak kan. miris gitu. Hah? Supaya dapat simpati kan, supaya dapat simpati. Karena kan Iya, yang dijual eh nama anaknya gitu, yang dijual kan nama anaknya Saipudin. iya kan ya pertama mungkin itu menggambarkan keadaan yang sebenarnya bahwa si Saifuddin dan pengasuh-pengasuhnya itu terlantar kan. Dia mau dapat uang dari mana kan gitu. Budget itu terus terus ada. Kemudian juga untuk tinggal di Amerika sendiri sana itu kan biaya terus, budget terus. Pindah-pindah itu kan butuh biaya. Kecuali ada yang sponsor ya. Nah, kecuali Tempat ada tinggal mungkin sponsornya. ada yang sponsor Salawan. Kalau tempat tinggal, tapi kayak Hmm. beli-beli barang-barang kecil-kecil kan nggak mungkin lah suruh orang bayarin ya. Kayak dia misalnya beli aqua, beli apa makanan gitu kan, pasti dia pakai uang Hmm. sendiri lah. Hmm. Termasuk beli lipstick ya, lipstick kan Ya, nggak ya. mungkin suruh orang bayarin. Yang susah anaknya, yang susah tuh Iya memang sih. anaknya di Indonesia. Karena kan kemarin kita udah hitungin Ustaz Lawan, dia itu Hmm. punya 3 tempat ya. Bayangkan dia punya 3 tempat. Yang pertama tuh rumahnya sendiri, ya Mm-mm. rumahnya sendiri. Terus dia ada rumah penampungan para murtadin, baru dia punya gereja murtadin. Itu kan operasional tuh jalan terus, Gereja dan sementara itu nggak ada penghasilan karena kan penghasilannya dari donatur, dan donatur itu hasil lobby-lobby Saipudin, tapi kan Saipudin lagi nggak di tempat, jadi ngelobinya juga susah kan. suaranya putus-putus Bang Julius. Iya, dia operasional dia sebulan tuh gede gitu, yang di Indonesia juga gede ya, anak perempuannya 3 soalnya. Habis itu murtadinnya ada 16, Ustaz Alwan. 16 itu Hmm. butuh makan semua. Ya, itu saya kurang tahu ya karena uh, saya belum pernah pernah lihat juga, belum pernah nemu datanya juga gitu. Soalnya kalau yang gereja Murtadin itu kan anak Joshua Tewu yang jalankan dan pernah ada di videonya kan. Itu kan masih belum berjalan, masih Oh kosong. enggak, beda. Beda itu Ustaz Alwan. Gereja Murtadin tuh punyanya si Saipudin itu di Bekasi. Ruko itu 2 ruko. Suaranya Yang kemarin. hilang-hilang Bang Julius. Waduh, ini suara saya yang hilang-hilang atau tempat Bang Awan ya? Suaranya hilang-hilang ya. Tapi tempat saya lagi full sih. Tapi nggak apa-apa, coba aku reload bentar ya. Oh, bisa jadi punya saya ya. Oke, oke, sudah kedengaran. Hmm. Ya, ya kadang jaringan saya kurang bagus juga sih. Oh ya, mungkin ya di tempat Bang Alwan juga. Karena tempatku full sih, nggak ada masalah. Dan ya, kalau kita bicara gerejanya itu punyanya si Saipudin, beda sama JT. Kalau anaknya JT itu, dia punya gereja sendiri gitu. Terus, kalau Saipudin tuh lumayan ya, operasionalnya lumayan besar. Karena dari kemarin aku ngitungin dia punya kos dan semua tete bengeknya ya, aku ngitungin kurang lebih ini orang bakal survive dari mana-mana. Tapi hitunganku dia masih bisa survive sih. Masih bisa survive. Yang susah itu anak-anaknya yang di Indonesia. Yang anak-anak perempuannya. Karena itu kan lumayan besar ya. Anak-anak kecil kan butuh susu. Iya, iya.
Ya terlepas dari itu semua yang pertama adalah bahwa ya kita kita sebagai orang Islam ya kita santai-santai saja ya dengan segala fitnahan dan segala tuduhan. Kenapa? Karena dalam Al-Quran itu dikatakan justru orang yang jahat itu justru yang akan sengsara dengan kejahatannya sendiri, dengan fitnahannya sendiri. Jadi Udah mulai terjadi eh, kan sama dia, udah mulai terjadi. Dia lompat sana lompat sini, hidup nggak tenang, tidur nggak bisa. Ini ya di sana lagi jam 4 ya pagi, bentar lagi dia pasti live nih. ya ya jadi itu aja terus yang bisa dia lakukan menghabiskan masa tuanya, hari tuanya. Karena semakin dia menjauh dari hukum, berarti kan dia jadi buronan kan. Dan itu berarti sanksinya bisa jadi lebih besar lagi karena dia tidak kooperatif, ya kan? Dia enggak dan taruhlah misalnya dia menghabiskan waktu di sana, ya oke lah. Tapi kalau misalnya ternyata dia harus dideportasi karena dia nggak ada alasan bahwa dia diancam, terancam atau bisa dapat ya perlindungan hukum gimana? Karena kan pemerintah nggak ada yang sampai Ya nggak ada yang berhubungan peduli dengan dia sampai Interpol, gimana gitu ya, ya. ya Ya polisi pun gimana? kerjanya kerja slow, Ya apa ya? slow, ya, Ya ya, nggak ada heboh-heboh, nggak ada senyap lah heboh-heboh, kerja ya, kerja senyap ini. ya kerja senyap dan justru itu akan semakin jadi tekanan moral. Dia ketakutan, dia sembunyi, lari, cari tempat pindah lagi, di mana dia dioper, dia ke sana. Itu kan sebuah journey atau perjalanan hidup yang menurut saya sangat tidak didambakan itu. Apalagi jauh dari kampung halaman kan, umur sudah tua juga. Balik-balik kita kalau kita tua kan kita selalu mau dekat sama anak-anak, dekat dengan keluarga, menghabiskan masa tua. Ya itulah. Tapi ini jalan yang dipilih Saifuddin, artinya kalau dianggap sebagai hero juga, mungkin hero di YouTube aja. Iya kan? Nggak ada merubah apa-apa gitu loh. Orang masuk Islam tetap masuk Islam. Apa yang dia gembar-gemborkan, dia suarakan tidak terbukti. Misalnya 300 ayat yang dia katakan mau dia bongkar. Saya ingat waktu pertama kali dia ucapkan itu, dia katakan 4 hari lagi akan saya bongkar. Dia nggak bongkar-bongkar karena memang nggak ada. Iya, Kemudian eh, apa eh, mulai ya coloteh-colotehnya itu seperti membebani dia. Coba Bang Julius perhatikan matanya itu. Itu seperti habis menangis, ya kan? nggak bisa tidur Ustadz. Itu Ya mungkin. mana ya? Namanya dia udah tua, anaknya masih kecil loh perempuan, masih umur setahun Ya, setengah, 2 tahun setengah, sama 4 ya, tahun gitu. Stres ya, loh. iya, iya. Ya itulah. Jadi tingkat stresnya itu luar biasa itu. Dan itu sudah cukup menyiksa. Belum lagi kalau misalnya dia balik ke Indonesia dan ditahan. Boleh boleh jadi malah mati dalam penjara kan? Iya, dan ini jadi ya sesuatu yang kadang-kadang Memang ya inilah resiko hidup jadi pelarian gitu ya, jadi nggak tenang. Kan sama kayak KC dulu ya. Dulu si Kosman itu bilang kalau ada mobil yang lewat depan rumah dia 2 kali 3 kali berturut-turut, nah dia udah ketakutan itu. ya, iya kan? Iya. Dan dia itu kan trauma pastilah trauma kan. Bohong kalau dia pura-pura kalau dia katakan dia nggak trauma di penjara. Pertama untuk menjalani sidang aja itu lama. Itu kan siksaan batin juga itu. Kemudian di penjara itu kan kumpul dengan orang-orang yang ya apa sih yang paling paling enak di penjara kan? Kita anggap paling enak juga bagi kita tuh hal yang biasa di luar penjara. Penjara itu seenak-enaknya penjara dia nggak akan jadi enak. Belum lagi misalnya kalau di umur-umur tua kayak Saifuddin Ibrahim itu kan rentan dengan penyakit, iya kan? Saya pikir ya ini harusnya jadi pelajaran ya bagi mereka-mereka yang sok-sok jadi pahlawan kesiangan, ya memilih jalur yang katanya jalur yang tidak bisa ditempuh orang lain. Tapi pada hakikatnya itu bukan bukan jalur-jalur yang Bang Julius kan ditantang ya. Coba dijawab semua apa yang saya katakan ini. Kenapa curi-curi konten saya? Kenapa saya terus yang uh, iya kan disebut-sebut semua kan? Iya, Ya kita udah pertama, jawab sih sebenarnya. Kalau masalah hmm, 300 ayat tuh kita udah jawab. Semuanya kita udah jawab. Cuman kan dia ulang-ulang ya. Kalau udah ulang-ulang ya kita mau jawab apa pertama. Kedua dia bilang kenapa kontennya itu dipotong-potong. Ya saya jawab juga, maafkan kami Pak. Kalau nggak kami potong-potong nanti kami kena strike.
Buktinya saja ada salah satu teman kita ya, saudara muslim kita yang ngambil videonya itu kurang bagus editnya. Udah kena strike kok, udah kena strike. Jadi kalau kami nggak potong-potong nanti kena strike dong. Ini gimana sih Bang Udin nih? Iya. Dan ya betul yang seperti Bang Julius katakan, itu pertama fitnahannya udah sejak lama, sejak 2006. Nah, mungkin sekarang lebih parah karena udah lebih ngelantur lagi udah. Tapi kan orang juga nanggapin malas ya kalau kayak itu lagi terus fitnahan lagi. Jadi Ini ya di kayaknya HMC dia nanti aku mau buat nih Ustaz Awan. Ya, si KC dulu bikin salam sadar. Terakhir dia yang tersadarkan. Ya, ini Saipudin bikin salam 300. Aku takutnya nanti ayat yang di Alkitab pula yang kena revisi 300 nih. Karena selalu ujungnya senjata makan tuan gitu. iya. Iya. Iya, kalau kita bicara biblos sedikit itu kan kata bunuh sendiri itu banyak sekali di dalam biblos. Cuman kan kita tidak seperti itu ya, terlalu apa namanya? eh, tidak bisa menjaga apa namanya? Tidak bisa menjaga eh, apa namanya itu akademik gitu, literasi lah kira-kira seperti itu. Ya, tidak tahu bagaimana Ya, mengolah literasi. mungkin ini udah dekat-dekat buka di Medan nih Ustaz Alwan. Tempat Ustaz Alwan juga udah Isa ya. Mungkin untuk terakhir nih yang masalah Udin menembak. Menurut Bang Alwan nih, ada merasa terintimidasi, wah bahaya nih Udin pegang senjata loh. Salah-salah nanti yang ditargetkannya kita gitu. Ya tidak sama sekali lah. Kalau cuman sekedar melihat kakek-kakek yang mau pegang bom nuklir juga enggak. Ya karena kita tahu kapasitas itu kan. Itu orang yang tua gitu. Itu cuman ya bagaimana Tapi dia. kalau dia ancungkan senjata ke Ustaz Alwan kan ngeri juga Ustaz Alwan. Ya, kalau di Medan ya, di Medan tuh banyak sekali teman-teman saya juga ya yang punya izin senjata ya, punya izin senjata bahkan yang kemarin tuh yang kasus di Medan itu ada yang sampai ngancungin senjata ke anjing itu sebenarnya 2 blok dari rumah mama ya, rumah mama saya itu cuman beda 2 blok gitu ke samping. Dan saya tahu yang rumah ada anjing itu gitu kan, karena kalau lewat kan nampak anjing ya. Sedangkan yang yang nawarin nembak itu juga gila gitu kan, tiba-tiba pemilik rumah juga diancungin tembak. Waktu itu kami berpikir kalau kita yang di posisi dia gimana gitu ya, ngeri-ngeri juga gitu kan, orang lagi mabuk. Kalau Udin ini kan orang yang agak-agak gila gitu, salah-salah ya nggak sengaja tertekan ya lewat juga kita gitu kan, dia nggak sengaja, Kalau kita yang mati. kalau kalau saya balik pertanyaannya, Bang Julius takut gak? Saya nggak takut sih sama dianya, cuman ya jangan dekat-dekat aja. Mendingan kita hindari orang gila. Sama kayak gini lah, ada orang gila pegang balok itu. Kita nggak takut sama orang gilanya, tapi kalau sial kena balok dia kan nggak kerjaan juga gitu. Iya. Tuh kan, kan Ya, banyak orang gila kayak dia pegang kayu atau pegang apa, orang pasti hindari gitu kan. ya, tapi kalau saya kan bermain psikologis ya, bisa jadi tebakan saya salah. Tapi kalau lihat dari sisi psikologis, dari sisi fisik, ya nggak mungkin lah, nggak nggak seperti yang kita khawatirkan lah. Jadi ya seperti seperti pawang pawang ya, orang pawang kan biasa sudah tahu psikologis daripada hewan. Ya dia udah, kalau saya sendiri udah merasa pribadi saya saja. Saya tahu kok karakter dari Saifuddin ini gimana gitu. Oh ini anak yang kayak kalau sudah tertekan itu sudah nggak, kayak kehilangan kontrol diri gitu. Nah sudah, Ya, kalau sudah gitu mau gimana lagi? Artinya kita cukup ngomong kita. supaya hotel-hotel senang nih Ustaz Lawan, biar hotel-hotel lihat, wah keren ini dia punya bos. Oh, oh gitu ya. Jadi kita gemetaran gitu kalau ada Kita Saifuddin. gemetaran aja biar senang dia, nanti dia buat Oh, konten lagi gitu kan. oke 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 oke. Oke. Ya Ada lagi Ustaz mudah-mudahan Lawan, gini, saya kalau rasa udah cukup. kalau Bentar kalau lagi udah kalau mau buka dari soalnya. siap-siap. Kalau dari saya terakhir ya, em, setiap kejadian itu harus kita jadikan hikmah. Dulu kemarin juga ada Apollonaris kalau nggak salah, sudah tua juga ya. Kemudian dia bikin di Facebook, masuk penjara juga, kena gebuk juga. Kemudian sekarang ada Saifuddin. Maksud saya gini loh, kerap kali kan sebenarnya yang bermasalah saya lihat, saya nggak tahu padahal dari ajaran mereka itu kan kadang terdoktrin tentang kasihilah musuhmu misalnya. Kalau mereka anggap kita ini musuh misalnya, itu nggak mereka implementasikan, sama sekali tidak ada. Justru yang ada malah menghujat, memfitnah, ya kemudian marah-marah, nggak jelas,
menuduh. Yang itu yang akhirnya justru jadi alasan kenapa mereka akhirnya terjerat dengan hukum pidana misalnya. Jadi jangan selalu jadi playing victim ya, jangan selalu jadi bermain korban gitu. Jadi coba sesekali direnungi, disadari bahwa oh saya kayaknya sekalipun saya tidak setuju dengan dia, ada cara-cara yang bisa lebih elegan yang saya lakukan gitu. Jangan sampai memancing emosi orang. Kan pesan itu bisa kita sampaikan dengan cara yang lebih elegan kan. Ini kan mereka tidak punya. Kalau kalau kita sendiri kan menghujat itu saya katakan dari dulu bahwa menghujat itu hal yang sangat mudah. Gampang, tidak pakai tenaga besar. Tapi kita selalu pakai cara-cara eh, lebih menunjukkan bahwa kita orang yang punya edukasi, punya pendidikan gitu. Iya. Begitu aja sih Bang Julius. Mudah-mudahan para oten-oten itu belajar gitu maksud saya dari kejadian ini. Jangan ada lagi gitu. Oke, oke. Siap, makasih Ustaz Alwan ya. Saya rasa kita cukupi aja. Ya, makasih buat teman-teman juga yang sudah nyimak ya. Dan saya rasa udah cukup. Nih, biarlah si Saipudin menghibur diri lah ya. Jadi dia melepaskan geramnya dengan cara menembak sana, menembak sini. Ya mungkin besok dia akan latihan karate, latihan pertahanan diri gitu kan. Supaya jaga-jaga, ya supaya makin jago juga dia berantemnya. Mana tahu nanti di penjara dia butuh itu ya. Bagaimana melindungi dirinya. Ya itu bagus sih, belajar melindungi diri. Biar nanti dia di penjara juga aman. Ya, mungkin itu aja dari saya. Makasih buat teman-teman semua. Dan di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Waalaikumsalam Terima kasih Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Bang.